مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimahullah, sebelum kita mengetahui tentang proses turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada baiknya kita mengetahui tentang macam-macam wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena hal ini bahwasanya wahyu turun tidak dalam satu macam, ya. Jadi wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pada satu macam, namun dengan cara yang beraneka ragam. Ya. Yang pertama di antara macam-macam wahyu yaitu ar-ru'yah as-shadiqah. Ar-ru'yah as-shadiqah, apa itu ru'yah shadiqah? Mimpi yang benar. Ya. Jadi ragam dari wahyu yang turun pada Nabi berupa mimpi yang benar. Dan inilah permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya shalihah fin naum. Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar ketika beliau tidur. Kata Aisyah, Aisyah ini istri beliau sallallahu alaihi wasallam, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla faliqis subh. Setiap kali beliau bermimpi, yaitu Rasulullah SAW bermimpi, beliau melihat seperti fajar subuh. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mimpi Nabi dan Rasul adalah kebenaran, adalah wahyu. Ya. Dan di antara wahyu yang sampai kepada Nabi SAW di antaranya melalui mimpi. Bahkan para ulama membahas mimpi, jemaah. Mimpi itu ada 3. Ya. Yang pertama, mimpi berupa kebaikan. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk datangnya dari siapa, jemaah? Dari setan. Dan yang ketiga, bunga tidur. Jadi kalau kita setiap malam mungkin tidur, terkadang mimpi yang baik umpamanya, ya, umpamanya mimpi berada di majelis ilmu, bermimpi sedang umroh, bermimpi sedang berhaji, mungkin bermimpi sedang membaca Al-Quran, ini mimpi yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bermimpi yang buruk, contohnya umpamanya apa? Jatuh ke jurang, ya, kemudian kecelakaan dan sebagainya. Ini mimpi yang datangnya dari setan. Dan adabnya ketika kita mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun kecuali darurat, jemaah. Kecuali darurat. Karena ada memang orang yang terkena sihir, mimpi buruk berhari-hari dengan mimpi yang sama biasanya. Itu kalau orang yang terkena sihir. Contohnya umpamanya kata ahli peruqyah itu, kalau orang terkena sihir biasanya bermimpi digigit ular 3 hari berturut-turut, mimpinya sama, mimpi buruk. Nah, itu biasanya disihir. Ada juga bunga tidur, kata para ulama. Iya. Paginya atau siangnya dia memikirkan sesuatu, melihat sesuatu, kepikiran, akhirnya malamnya bermimpi. Ini bunga tidur. Namun mimpinya para nabi dan rasul adalah kebenaran. Kemudian di antara wahyu yang beraneka ragam yang kedua, yakni bisikan yang disampaikan oleh malaikat ke dalam hati Rasulullah SAW. Ini juga merupakan wahyu, jemaah. Bisikan dari malaikat ke dalam hati Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ruhal qudus." Sesungguhnya Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Malaikat Jibril alaihissalam. Inna Ruhal Qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lam tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, meniupkan ke dalam kalbuku, kata Nabi SAW, tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ajal dan rezekinya. Ya. Jadi kita itu tidak akan mati sampai rezekinya sempurna, jemaah. Jadi sebenarnya kita dalam hidup dikejar dua hal, kata para ulama. Yang pertama dikejar maut, yang kedua dikejar rezeki. Ya, rezeki dikejar atau mengejar? Dikejar rezeki. Makanya kata Nabi, tidak akan seseorang mati sampai rezekinya sempurna. Ya. Yang lebih dahulu sampai mana, jemaah? Ya, maut dulu atau rezeki dulu? Rezeki dulu, setelah rezekinya sempurna baru maut sampai mati kita. Ketika rezekinya sudah sempurna. Kata Nabi, tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah menyempurnakan rezekinya. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, kata Nabi SAW. Wa ajmilu fi talabi wa la yahmilanna ahadukum istibta'ar rizq. Ya, maka kata Nabi SAW, maka hendaklah carilah rezeki dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan Nabi mengatakan, janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya apa saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa diraih kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara wahyu yang turun kepada Nabi merupakan atau salah satunya bisikan dari malaikat Jibril ke dalam qalbu Nabi SAW, yaitu ke dalam hati Nabi SAW. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara beraneka ragamnya wahyu yang turun kepada Nabi, kata para ulama, malaikat datang kepada Nabi SAW dalam wujud manusia. Karena malaikat itu bisa menjelma, bisa menjelma menjadi manusia. Dan kata para ulama, ketika malaikat menjelma menjadi seorang manusia, bisa dipastikan menjelma menjadi sosok laki-laki atau perempuan. Laki-laki, sebagaimana di dalam hadis Jibril alaihissalam, malaikat menjelma menjadi sosok laki-laki tampan, ganteng, memakai jubah putih, sampai para sahabat bingung, ini siapa? Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Mereka tidak kenal. Namun tiba-tiba hadir di majelis Nabi, duduk di hadapan Nabi, menyandarkan lututnya bertemu lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang tiga hal, tentang rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kemudian bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Di akhir hadis ini Nabi mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu tadi siapa yang datang? Kata Umar radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum, yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya tadi itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Berarti malaikat itu bisa menjelma dengan izin Allah, bisa dilihat oleh manusia. Sebagaimana para sahabat melihat sesosok pemuda yang ternyata itu malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Malaikat bisa menjelma, bisa dilihat oleh manusia dengan izin Allah. Sebagaimana jin juga bisa dilihat. Namun kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang melihat jin dalam wujud aslinya, maka syahadahnya ditolak, kata Imam Syafi'i. Syahadah itu apa? Persaksian di pengadilan ditolak kalau dia mengaku melihat wujud jin dalam wujud aslinya. Namun bisakah jin itu dilihat? Bisa, ketika dia sudah menjelma. Menjelma. Biasanya jin itu menjelma menjadi sosok laki-laki atau perempuan, Pak.
Kalau malaikat kan pasti laki-laki, nggak mungkin malaikat yang menjelma jadi sosok perempuan, itu nggak mungkin jemaah. Nah kalau jin, Allah berikan kelebihan juga, bisa menjelma juga atas izin Allah. Bisa menjadi sosok laki-laki, sosok perempuan, binatang pun bisa, tapi tidak bisa menyerupai Nabi dan Rasul. Nah jin itu ketika dia memadam, menjelma, biasanya jemaah menjadi sosok laki-laki atau perempuan. Biasanya kalau jin, ada yang bisa jawab? Pernah lihat jin Pak? Ayo, biasanya jadi sosok laki-laki atau perempuan? Kalau jin perempuan biasanya, ya, perempuan kalau jin. Makanya kan varian jin di Indonesia banyak namanya ya Pak ya. Apa? Kuntilanak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Terus apa lagi? Ya, sudah perempuan. Terus apa? Bebek gombel. Perempuan. Jin kebanyakan menyerupai sosok perempuan. Tapi kalau malaikat pasti kalau menjelma jadi manusia laki-laki atau perempuan. Ya. Makanya yang dikenal nenek sihir atau kakek sihir? Nenek sihir. Perempuan penyihir kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Falaq. Ketika Nabi disihir, bayangkan Nabi saja ya sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, yang menyihir adalah wanita Yahudi. Jadi di antara asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq lantaran Nabi disihir oleh wanita Yahudi. Kemudian diberitahu bukulnya oleh malaikat. Ada di dalam sumur, ada di sini, ada 3 bukul. Jadi malaikat dan jin itu bisa menjelma dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat di antara aneka ragamnya wahyu yang turun kepada Nabi SAW, yakni kata para ulama, wahyu turun kepada Nabi SAW dalam bentuk suara yang keras seperti rantai yang digesekkan ke batu. Ya. Dan kata para ulama, turunnya wahyu dalam bentuk ini merupakan kondisi yang amat berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai terjadi beberapa kejadian aneh. Di antaranya seperti keluar keringat bercucuran dari tubuh beliau SAW. Jadi kalau mau turun wahyu itu berat ya Pak. Kadang-kadang Nabi pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, bangun lagi. Ya. Oleh karenanya di antara ketika Nabi pingsan untuk menerima wahyu, di antaranya yaitu surat Al-Kautsar. Nabi sampai pingsan bangun. Kemudian Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Begitu juga kata para ulama, menderumnya unta beliau, ya, saat beliau berada di atasnya ketika turun wahyu, untanya menderum. Ini merupakan hal berat kata para ulama yang dialami Nabi ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima ya, wahyu turun bersama malaikat yang datang kepada Rasulullah SAW dengan wujud aslinya. Jadi pernah jemaah, malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi SAW, kemudian malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Tidak menjelma menjadi sosok laki-laki, tidak ya. Dan ini terjadi sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Salah satunya tatkala Rasulullah SAW menjalani peristiwa, yaitu mukjizat. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Di surat An-Najm ayat 13 sampai 15 Allah mengatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam wujud aslinya, kata Allah, pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi Nabi pernah melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam 2 kali. Yang pertama ketika peristiwa Isra Mi'raj, yang kedua di mana Pak? Di Gua Hira. Ya. Ketika menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi sedang iktikaf di Gua Hira, tiba-tiba muncul sosok yang bercahaya. Kemudian Nabi didekat, dan sosok itu mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Dilepas kembali, Nabi mengatakan, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Ketiga kali sama, didekap lagi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Lantas malaikat Jibril mentalaki Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi ikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ya. Sampai-sampai Nabi dari Gua Hira itu lari, Pak, ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Nabi mengatakan, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Takut Nabi, tidak siap melihat sosok malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ya. Nabi mengatakan kepada istrinya, apakah aku ini sudah gila wahai Khadijah? Saking takutnya Nabi wahai jamaah. Ya. Maka Khadijah radhiyallahu anha menghibur suaminya yang sedang takut, yang sedang cemas. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimahullah. Adapun yang keenam di antara ragam wahyu yang turun kepada Nabi SAW, yakni Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Rasulullah SAW tanpa perantara. Oleh karenanya salah satu asma wa sifat Allah adalah Al-Kalam. Al-Kalam itu kata para ulama yang maha berbicara, berdialog dengan hambanya. Al-Kalam. Jadi yang pernah mendengar suara Allah langsung, pernah berdialog langsung tanpa perantara ada dua nabi. Yang pertama Nabi siapa? Tentunya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua Nabi siapa jemaah? Langsung tanpa perantara dialog seperti ini. Nabi Musa alaihissalam. Cuman beda makom, beda tempat. Iya. Nabi SAW ketika berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara terjadi di mana? Di langit, di Sidratul Muntaha. Adapun Nabi Musa terjadi di mana? Di bumi, di bukit apa? Bukit Turzina. Ya. Dialog Nabi Musa ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara isi dialognya itu jemaah rahimahullah, Nabi Musa itu minta agar saudaranya Harun dijadikan, diangkat sebagai nabi. Kenapa? Karena Nabi Harun itu pintar diplomasi. Nabi Musa kurang pintar berdiplomasi, sehingga Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun dengan mengajak saudaranya Harun. Iya. Kalau Nabi Musa pintar berantem, alaihissalam. Ya. Ketika di Mesir, ya, Nabi Musa memukul seorang pemuda, apa yang terjadi? Pemuda tersebut mati satu kali pukul, Pak, mati. Mike Tyson saja kalah Musa. Nabi Harun pintar berdiplomasi. Kemudian Allah angkat Nabi Harun alaihissalam menjadi seorang nabi untuk menemani Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin." Allah mengatakan, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung, berdialog langsung kepada Musa, maka berkata Musa, ya Tuhanku, ya, nampakkanlah diri engkau padaku, kata Musa, agar aku dapat melihat engkau. Ya. Maka Allah mengatakan, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, kata Allah. Tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, kata Allah, niscaya kamu dapat melihatku. Ya. Kemudian tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung tersebut, dijadikan gunung tersebut hancur lebur, dan Musa pun jatuh pingsan. Ya. Maka setelah Musa sadar kembali, Musa mengatakan,
Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman kepada Engkau ya Allah. Iya. Jadi Nabi Musa itu banyak permintaan ingin melihat Allah. Namun Allah mewanti-wanti, kamu nggak akan sanggup. Bahkan gunung saja hancur. Nabi Musa pingsan ya. Akhirnya Nabi Musa hanya berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara, sebagaimana Nabi SAW berdialog langsung dengan Allah. Begitu Nabi turun setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menceritakan semua peristiwa tersebut. Para sahabat sebagiannya ragu dengan cerita Nabi. Jangan-jangan Nabi kita ini sedang mimpi. Namun apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya, lebih dari yang kau ceritakan aku percaya wahai Rasulullah. Maka setelah itu timbul pertanyaan dari para sahabat, di antaranya Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Mi'raj di langit? Maka Nabi mengatakan, bagaimana aku bisa melihatnya sementara ada hijab, sitar, cahaya yang menghijabnya. Ya. Kalau cahaya tersebut tersingkap jemaah, maka Nabi bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi hanya berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya macam-macam wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.